Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi. Inna Allah ya'li darajati bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ilmihim wa fa'adihim wa barakatihim في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم وتعليم ونفع والانتفاع والإفادة صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal faslun fi bayanil ahdath. Pasal menerangkan tentang hadas, artinya hal-hal yang membatalkan wudhu. Ada beberapa hal yang membatalkan wudhu yang harus kita ketahui. Jangan sampai nanti kita dalam keadaan hadas tapi lempeng aja, masih sholat aja, masih pegang Quran aja, masih tawaf, masih. Maka ini hal yang penting yang harus kita ketahui. Ada beberapa hal yang membatalkan wudhu, hingga dengan gak adanya wudhu nanti semua ibadah yang memerlukan wudhu tidak bisa kita kerjakan. Yang pertama di antara an-nawaqidul wudhu arba'atu asya. Yang membatalkan wudhu ada 4 perkara. Ai akhadu hadhil asya, artinya salah satu dari 4 ini, bukan 4-4-nya baru batal, bukan, satu saja kamu terkena dari yang 4 itu maka wudhu kamu batal. Al awalu, yang pertama, al khariju min ahadis sabilaini min kubulin au duburin, yaitu keluar sesuatu dari 2 jalan, salah satu dari 2 jalan, baik jalan depan maupun jalan belakang. Hadza bayanun lisabilain. Ini adalah keterangan bagi yang mempunyai 2 jalan. Ya, umumnya orang kan punya 2 jalan, ada depan, ada belakang. Ai min ayyi
thaqbin kana idza kana ahaduhuma munsiddan insidadan khalqiyan wa kana khariju minal thaqbati munasiban lil munsid ka'anna insaddal qubulu fa kharaja minha baulun awid duburi fa kharaja minha ghaibun. Keluar dari salah satu lubang itu sesuatu. Seperti itu apa? Yang keluar apa? Hah? Apa aja? Receh yang keluar ya batal. Hah? Lalu lu ketelan duit, terus duitnya keluar, ya batal. Atau ada berlian keluar, namanya kelenting gitu, ya batal juga. Ya, jadi yang keluar apa dari keduanya, apa saja, sesuatu pokoknya ya. Nah, apabila lubangnya tertutup gimana? Lubangnya rapat pokoknya gimana? Baik rapatnya permanen atau rapatnya sementara. Maka ketika keluarnya itu berubah jalan, ya kan jalannya mau ditutup gimana? Ya harus cari jalan lain. Masa nggak pernah keluar, ya nggak bisa, orang yang nguntal terus masa nggak keluar. Ini dunia, nanti kalau di surga mah iya, kalau dunia ya harus keluar gitu loh. Terus gimana? Atau balik, kamu kencingnya karena ujungnya itu rapet dari belakang kencingnya, ya batal-batal juga. Maka nggak bisa lubang itu tertutup sama sekali, nggak bisa. Wa kadza idza kana ghairu munasibin liwahidin minhuma kadamin, atau keluarnya nggak semestinya keluar darah. Wa amma in kana munasiban lil munfatihi faqad fala naqdha. Adapun jika keadaannya hanya bersesuaian dengan sesuatu yang keluar dari lubang yang terbuka, maka hal itu tidak membatalkan wudu. Maka apabila lubangnya itu tertutup atau kena penyakit atau harus ditutup karena sakit, luka, maka mau nggak mau bikin lubang baru. Maka kalau lubang barunya itu keluar ya batal gitu loh. Asal lubangnya jangan jauh-jauh, lu bikin lubangnya di tangga sebelah. Maksudnya kencingnya di sini, lubangnya dari ujung kaki, ya nggak batal. Selagi lubangnya dekat-dekat situ, kamu lihat keluarnya batal. Ada kan yang kadang pup kan pakai kantong gede atau kencing pakai selang, maka ketika keluar ya batal gitu loh. Artinya kalau keluar kotorannya dari jalan yang sudah disiapkan gitu loh. Kalau yang normal kan dari situ, belakang atau depan. Nah, kalau nggak normal gimana? Ya ketika lubangnya terhalang, tertutup atau tergantikan, maka dari lubang yang pengganti itu pun akan jadi sesuatu yang membatalkan. Terus kalau keluarnya rih, gimana angin? Kan nggak ada sesuatu
nggak kelihatan. Ya tetap dia perkara yang membatalkan. Maka ini menjadi pengganti dari perkataan yang keluar. Maksudnya walaupun sawaun kharaja dzalika rihu min kubulin au duburin. Baik angin itu keluar dari depan maupun dari belakang. Pernah ente? Dari depan pernah? Ada? Ini perempuan maksudnya, bukan laki-laki. Laki-laki mah dari depan nggak ada keluar anginnya. Kalau depan laki-laki keluar anginnya, lu masukin ban. Lu pakai buat mompa ban lumayan tuh. Tinggal kasih pentil aja ujung. Ini maksudnya perempuan. Perempuan kadang dari belakang keluar kentut, dari depan juga keluar kentut. Lu pernah dengar nggak? Siulannya. Kalau lu bekep siul dia ngik gitu. Kalau lu biarin mah nggak bunyi. Lu tanya istri kamu lah, lu punya kentut nggak dari depan? Tanya. Nah, yang detail masalah begini-begini yang jelas. Wasu ila Abu Hurairah radhiyallahu anhu anil hadati faqala fusaun au duratun. Kata ditanyakan kepada Sayyidina Abu Hurairah tentang kentut, tentang hadas. Kata beliau, ya kentut yang bunyi maupun yang enggak bunyi tetap batal. Jadi orang Arab itu kalau namain kentut macam-macam. Ada yang bunyi, ada yang bunyinya pelan, ada yang enggak. Namanya beda-beda. Enggak satu nama itu. Ya kentut sama. Kalau orang Arab kan enggak, namanya beda-beda. Dikatakan qala waqala as-Sawi, katakan Syekh as-Sawi, kalau kentut itu enggak ada suaranya, ada kentut yang suaranya apa? Enggak, yang pelan. Kalau itu kan enggak ada suaranya. Ini yang pelan. Kalau enggak ada suaranya, orang Arab nyebutnya namanya fuswah atau fusaun atau fuswatun. Kalau suaranya pelan namanya fusayyatan. Fusayyatun. Ada fuswatun, ada fusayyatun. Kalau gede brot begitu namanya zuratun. Itu mau yang mana aja batal begitu loh. Jadi enggak harus yang kenceng atau yang kecil atau yang keluar pokoknya. Kan angin termasuk sesuatu. Ini ada riwayat tentang Nabi SAW sedang makan bareng sama sahabat-sahabatnya. Pas makan bau kentut. Ini sahabat kan udah selalu kentut nih. Lu jangan ketawa aja lu, biasa kentut depan orang lu. Sahabat yang lain ngincer, nih yang kentut siapa depan Nabi, kurang ajar, nggak pakai suara lagi, nggak ada ngomong-ngomongnya, nggak minta maaf. Gedek sahabat nih kalau ketawa gue gebukin ntar nih. Kurang ajar emang. Lah tahunya di mana? Nunggu waktu sholat nih, yang sholat yang wudhu siapa? Nah, ini nanti yang wudhu gua gebok nih ntar. Nabi ini mau lihat akhlaknya Nabi. Nah, Nabi tahu nih. Ini kalau ada yang wudhu rame nih, mesti ribut nih. Kata Nabi, yang tadi ikut makan pakai daging onta wudhu semua. Aduh lemes. Aduh. Ini gimana sih Nabi? Ini mah nggak bisa ketahuan dong. Loh Nabi tuh nutupin aibnya orang tuh.
Sampai jangankan Nabi, sampai para sahabat, para aulianya begitu. Ada orang datang ke warung, kebetulan yang beli ini wanita cantik bener. Pas depan warung mau beli, bret gitu bunyi. Wanita kok kencingnya kok durot begitu, brut begitu. Malunya dia luar biasa. Yang punya warung, begitu si warung ini beli odol. Apa? Odol, sabun. Budek, alhamdulillah. Untung budek dia. Akhlak itu pura-pura nggak dengar. Itu nutupin aibnya. Akhlak itu pentingnya begitu. Nabi begitu. Lah, orang yang nggak ngerti jadi muncul hukum. Pokoknya kalau makan daging onta batal wudunya. Hubungannya apa makan daging onta? Itu Nabi ngomong begitu buat nutupin. Jadi harus tahu asal usulnya sebuah hadis, ini jangan main ikut-ikut. Ini hadisnya jelas, Nabi ngomongnya makan daging onta batal. Lah kok hubungannya apa makan daging onta sama batal wudu gitu loh. Yang 4 ini nggak ada urusan makan daging onta, batal wudu nggak ada, tapi ada hubungan sama adab. Atau wa ghairi, atau wa ghairuh, selainnya daripada angin. Baik itu ada ainnya ataupun nggak ada ainnya. Artinya ada ampasnya ataupun nggak ada ampasnya. Dhahiran au najisan, jafan au rutban, baik itu najis ataupun enggak najis, baik itu kering ataupun basah. Kalau keluar dari situ batal. Mu'tadan kabaulin au nadiran kadamin infasala aula kadudatin akhrajat ra'saha wa in raja'at. Atau seperti yang sudah biasa kayak kencing, atau yang langka kayak keluarnya darah, baik itu terpisah atau tidak, atau yang keluar itu cacing, kepalanya nongoslut, masuk lagi batal gitu loh. Jangan dikira dilihat nggak masuk lagi nggak apa-apa, batal tetap aja. Makanya kalau ini yang jadi masalah kalau puasa, pas puasa kok cacingan ente, nah keluar cacing masuk lagi batal puasanya. Puasa itu ente tainya ini gelondong aja, gelondong tai nih, gelondong, nggak jadi keluar masuk lagi bermasalah udah. Apalagi kok tai gelondong diputus di jalan gitu, separuh keluar separuh masuk, batal. Batal, puasanya batal, namanya masuk lagi sesuatu ke dalam. Nah, wudu juga begitu, wudunya jadi batal ketika ada sesuatu yang keluar terus. Kalau keluar sekalian sama-sama batal, masuk lagi ya sama, namanya dihitung sudah keluar. Atau wanita yang menggugurkan, keguguran tuh batal wudunya. Tapi kalau lahiran bayinya utuh sempurna tapi kering, nggak ada basahnya, nggak batal malah. Kalau yang basah apanya? Ada bayi keluar nggak ada pelicinnya gitu, kering kerontang, nggak batal wudunya kalau ada. Tapi dia wajib mandi apa? Mandi ini dong, melahirkan. Apa? Mandi apa namanya? Wiladah. Ada wiladah, ada nifas, ada apa haid, nah, lain-lain itu. Wiladah pas lahir mandi. Kalau nifas setelahnya lagi keluar darah, maka sampai keringnya kamu disuruh mandi, wajib mandi. Kalau haid itu tiap bulan. Ini bicara
keluar sesuatu dari dua jalan, mau itu yang keluar itu basah ataupun kering, mau itu najis mau enggak najis, maka itu mewajibkan dia batal wudunya kecuali keluar seorang bayi. Illa mani, begitu kecuali keluar mani. Kalau mani enggak membatalkan wudu. Kenapa? Kalau mani itu najis gimana? Najis semua kita. Berarti kamu najis, barang najis kamu. Kalau kamu Kita pakai najis. Iya. Kita pakai najis. untung mani nggak dinajiskan. Kalau mani najis, kamu najis semua. Berarti mau kamu dari mani. Gitu. Ka'an amna bimujarradin nadharihi wa huwa at-ta'ammulu bi ru'yatil ain. Seorang yang menghayal ngeliatin cewek telanjang, ngeliatin porno, ngeliatin sampai keluar mani, tapi enggak disentuh gitu loh. Maka yang demikian enggak membatalkan wudu, tapi wajib mandi. Li'ana aujaba 'adhamal amraini wa huwa al-ghuslu bi khususi kaunihi maniyan. Di keluar air mani itu wajibnya mandi. Fala yujibu adwanahuma. Ini perkara yang membatalkan wudhu yang pertama, yaitu keluarnya sesuatu dari dua jalan, dua lubang. Wasani yang kedua, zawalul akli, bergesernya akal atau hilangnya akal, ai at-tamyiz an-nasyi'i anhu, yaitu daya kemampuan berpikirnya akal itu hilang. Kayak binaumi, dengan sebab tidur. Orang kalau tidur kan kemampuan mikirnya hilang, kemampuan sesuatunya hilang. Maka dengan tidur, dengan hilangnya kemampuan itu, maka batal wudunya. Apa sirih itu? Wa huwa rihun latifun ya'ti min qibalid dima. Tidur itu apa? Kata Imam Nawawi, dikatakan tidur itu adalah udara yang lembut yang datang dari arah otak. Fatu tiyal aina wa tasilu ilal qalbi. Lalu datang dari arah depannya otak, lalu mengatupkan mata dan mencapai hati. Jadi datang satu angin yang silir-silir masuk ke mata kamu, membuat mata liar-liar sampai masuk ke dalam hati, itu namanya tidur. Maka ketika kondisi kamu demikian, maka berarti akal nggak bisa berpikir, maka keadaan itu membatalkan wudhu kamu. Wa in lam tasil ilaihi kana nuasan. Kalau angin itu cuma di mata, nggak masuk hati, namanya ngantuk. Nah, liar-liar doang. Kalau sudah angin itu masuk ke dalam hati, tidur. Duduk di tidurnya gitu. Nyender gitu. Saya ceritanya apa ini? Saya cerita apa ini? Pengertian tidur. Ini cerita apa sih? Iya, lagi cerita dulu tidur. Tidur itu apa? Itu dulu dong, satu-satu dong. Main loncat-loncat aja lu.
ini bicara tidur itu yang membatalkan wudhu, tidur yang menghilangkan akal. Lah, tidur itu apa? Angin yang masuk, yang lembut lewat mata ke dalam hati. Kalau nggak masuk ke hati, cuma di mata, namanya liar-liar. Nah, wastirkha'u a'sabi dima bisa babil abkhiratis sa'idah as-sa'idah minal ma'iddah, dan mengendurnya urat-urat saraf otak dengan sebab adanya uap-uap yang naik dari perut besar. Kalau uap itu naik dari perut besar, maka namanya bukan tidur tapi rileks. Orang yang santai, orangnya lagi rebahan, itu disebut orang yang rileks. Apa itu rileks itu? Sesuatu yang naik dari perut besarnya sampai ke saraf-saraf otaknya. Maka yang demikian, ketika orang itu sampai hilangnya otak, hilangnya kerja akal, maka dia dalam keadaan batal wudhu. Mana dalilnya? Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-ainani wika usah, fa idza namat al-ainani istatlaqa al-wika'u faman nama falyatawaddo. Dua mata adalah pengikat kesadaran diri, maka apabila dua mata itu tertidur, maka hilanglah ikatan itu, maka dia harus berwudu. Rawahu Imam Abu Dawud wa Ibnu Majah. Terus selain daripada tidur, kan yang dimaksud yang kedua tadi membatalkan menghilangkan akal. Hilang akal kan nggak cuman tidur. Yang kedua bisa juga selainnya tidur gila. Gila juga hilang akal. Apa itu gila itu? Gila itu zawalul idraki minal qalbi ma'a baqa'il quwwati wal harakati fil a'dha. Gila itu adalah hilangnya daya tangkap pemahaman dari hati. Matanya mendelik, tapi hatinya nggak bisa paham apa-apa gitu loh. Dan masih punya kekuatan di badannya, berantem masih bisa, makan masih bisa, organ tubuhnya masih fungsi gitu loh. Kalau kamu kumpulin, ya masih enak juga, masih juga bisa, masih ngerasain enak gitu loh. Makan pedes masih ngerasain pedes gitu, gila itu. Jadi yang konslet apanya? Nggak bisa memahami sesuatu hatinya. Jadi akal itu ketika dia mikir nggak bisa tersimpan ke dalam hati, nggak bisa paham apa-apa. Diajak ngomong ya nggak paham, ditanya yang di hati yang tersimpan nggak bisa keluar, memorinya nggak ada lah gitu loh. HP nggak ada memorinya gitu loh, sama aja. Memorinya rusak itu. Itu namanya gila. Ada lagi namanya ayan. Ayan juga bagian membatalkan wudu. Apa itu ayan? Sorhin wa wada'un yushabbih al-junun wa sahibuha ghaliban yasihu ala wajihi fil ardi. Ayan itu penyakit yang menyerupai gila, yaitu penderitanya pada umumnya menggeliat-geliat di atas tanah, ngejang-ngejang sampai keluar busa. Atau juga yang diantara membatalkan wudhu juga diantaranya dungu, tiba-tiba jadi dungu loh. Untal nggak tahu bego
atau jadi bego itu juga batal apa? Alat dolam itu. Ini maksudnya kenanya satu begitu loh. Kalau dua jak. Kalau tiga ngajak berantem. Iya, gak connect. Dungu itu apa? Naksul akli min ghairi junun au dihabuhu hayaan au khaufan. Dungu itu apa? Kurangnya akal pikiran yang bukan gila, seperti hilangnya akal karena malu atau karena ketakutan gitu. Sebabnya ada yang menyebabkan itu, baik itu karena dia malu atau karena ketakutan, hingga seperti hilangnya akal. Atau yang berikutnya lagi mabok. Nah, ini jelas kalau mabok bahwa fasadun fil akli, rusaknya akal, ma itirabi ikhtilati an-nutqi, disertai kekacauan dan ketidakteraturan omongannya, ngelantur, nggak jelas, rusaknya akal, maka batal wudunya. Ntar, gua belum cerita itu, ntar. Belum nyampe pembahasannya. Itu udah sampai ke hati. Aumarodin atau sakit, waya halatun kharijatun anitobri daratun bil akli, sakit yang luar biasa yang membuat dampak buruk bagi akal. Sakit apa itu? Ya, setip atau apa yang sampai akalnya geser lah, nggak bisa mikir. Au irma atau pingsan. Apa pingsan itu? Wa zawalul idraki minal qalbi ma'a inqidha'il quwwati wal harakati fil a'dha. Pingsan itu apa? Hilangnya daya tangkap akal dari hati, disertai dengan berhentinya kekuatan dan pergerakan organ-organ tubuh. Kalau tidur kan nggak berhenti, ini masih bolak-balik. Kalau pingsan sudah akalnya berhenti, badannya berhenti. Wakil dia membuat penafsiran, apa itu pingsan? Pingsan itu imtila'ul butunid dimagh min balghami baridin ghalidin. Pingsan itu terisi rongga-rongga otaknya dengan lendir-lendir yang dingin dan tebal. Otak itu kan ada rongga-rongganya, keisi apa nggak ngerti sampai. Wakil dia mengatakan lagi, wasahbun yulhiqul insan ma'a quturin al-a'dha'i li'illatih. Pingsan adalah kondisi lupa tidak sadar yang menyerang seseorang disertai dengan lemahnya organ-organ tubuh karena suatu penyakit. Itu batal semua tadi itu ya. Gila, ayan, linglung, dungu, mabok, terus sakit yang sampai bikin hilangnya akal, terus pingsan, ini semua membatalkan wudu. Wal ighma'u jaizun alal anbiya'i alaihimus salatu wassalam wala naqsa bil ighma'ihim. Pingsan dikatakan, ini harus dibedakan dulu, tidurnya Nabi beda sama tidurnya kita.
pingsannya Nabi juga sama dengan pingsannya kita. Tadi pingsan apa? Tadi pingsan apa? Hilangnya daya tangkap akal dari hati, disertai terhentinya kekuatan badan. Kalau pingsannya Nabi nggak sampai ke hati gitu loh. Sama kayak tidurnya Nabi. Tidur tadi masuknya hawa ke mana? Sampai ke Nabi nggak sampai ke hati. Jadi hati Nabi nggak terganggu. Ketika tidur hati nggak terganggu, ketika pingsan hati terganggu. Gitu loh. Hanya bedanya kalau tidur masih gerak-gerak, kalau pingsan nggak gerak-gerak, tapi hatinya nggak terganggu. Itu bedanya. Nah, kalau Nabi pingsan bisa gimana? Bisa, tapi tetap nggak batalin wudu. Nah, hatinya nggak terganggu. Tidurnya Nabi nggak batalin wudu. Kenapa? Hatinya nggak terganggu. Dikatakan pingsan itu adalah suatu penyakit yang mendominasi rasa pada indera-indera lahiriah saja. Saking kuatnya rasa sampai tapi hanya pada dohirnya, nggak sampai ke dalam hati. Artinya nggak sampai sakit hati itu loh. Bukan sakit hati pingsan, nggak ada. Sakit dohir, sakit sampai pingsan, tapi nggak sampai mencederai hati. Li'annahu idza hafizat qulubuhum minan naumi alladhi huwa akhafu minal ighma. Nah, sungguhnya apabila telah terpelihara hatinya para nabi dari tidur, maka yang mana tidur lebih ringan dibandingkan dengan pingsan. Nabi bersabda, "Tanamu a'yununa wala tanamu qulubuna." Dapat terpejam mata kami, tapi tidak pernah tidur hati kami, kata Nabi. Di para nabi itu tidak pernah lepas hatinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga tidur pingsan nggak membuat mereka terhalang untuk apa? Menerima wahyu gitu loh. Jadi ketika merem pun masih nerima wahyu, menunjukkan hatinya tetap bisa menangkap sesuatu, memahami sesuatu. Maka di antara kata dokter, di antara cirinya orang cerdas itu apa? Kalau kamu tidur, bangun tidur, ingat yang kamu tadi ngimpi apa, itu di antara cirinya orang cerdas. Kalau yang tidurnya aja begitu melek masih ingat, giliran melek lu jangan ngomong nggak inget lu. Ini orang lu kalau tidur inget semua lu ya, giliran lu bangun dia suruh apaan nggak inget. Jadi tidurnya Nabi beda dengan tidurnya umat. Terus apa? Pingsannya Nabi juga beda. Kalau pingsan bagi kita itu tidak bekerjanya kekuatan yang menggerakkan organ-organ tubuh, karena lemahnya hati dengan sebab adanya rasa sakit atau kedinginan atau kelaparan yang sangat sampai pingsan, dan itu dapat membatalkan wudhu. Sampai dikatakan apa? Wa mimma yanqudu istighraqul auliya bidzikri au bitafakkur. Di antara yang batalin wudhu lagi apa? Tenggelamnya para wali dalam zikir dan tafakkur. Zikir sampai lupa orang bisa batal wudhunya. Tafakkur sampai lupa orang bisa batal wudhunya. Karena kan kembali tadi ketika hilang. Ini pendapat
illa nauma qaidin mumakkinin maka adahu minal ardi, kecuali nih denger nih, merem-merem aja lo, kecuali tidurnya orang yang duduk. Lagi begitu, kamu bicara lo buru-buru banget sih nanya. Kecuali tidurnya orang yang duduk, yang duduknya menetap pantatnya di tanah atau di lantai. Itu pun nggak sembarang pantat, pantatnya juga diatur. Kalau pantat kayak saya ini nggak masuk hitungan. Kenapa? Pantatnya ada tulangnya. Ketika nempel, yang nempel cuman tengahnya bolong begitu. Nah, nggak bisa juga, kegedean banget juga nggak bisa malah. Jadi pantat yang ukurannya sedengan, gemuk yang nggak terlalu gemuk, nggak terlalu kurus standar gitu loh. Semok lah. Kekurusan yang nggak bisa, kegemukan yang nggak bisa gitu loh. Kekurusan kamu duduk keras semua atas, yang kena tulang bukannya kena gitu loh. Ada orang yang duduknya bisa nempel plak gitu, nempel semua tuh. Nah itu yang aman tuh, biar ditiup dari atas nggak keluar tuh, karena rapet yang ngeplak gitu loh maksudnya. Ini yang demikian ini, kalau dia tertidur maka itu nggak membatalkan wudu. Walaupun dia dalam keadaan ragu nempel atau enggak pantatnya, tetap ketika dia ragu maka dianggap tidak membatalkan wudu. Tapi seandainya dia bergeser, pantatnya geser waktu tidur, maka seketika itu batal. Lagi tidur terus geser, entah itu ambruk ke sana, entah ambruk ke belakang, atau ngangkat satu ke sono, maka oleng, maka dia langsung batal. Tapi ketika dia bangun, dia ragu-ragu tadi ngangkat nggak ya? Ya nggak batal. Dianggap wudunya tetap ada. Kalau dia yakin, tadi jatuh apalagi, batal udah. Tidur kok sampai globrak begitu atau miring ke sono, miring, itu langsung batal. Terus yang ketiga asal itu al-iltiqa'u basyarati rajulin wa imra'atin kabiratin ajnabaini min ghairi ha'il. Tersentuhnya kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang telah dewasa, yang ajnabi, yang bukan mahram, dengan tanpa adanya penghalang, yang bukan mahramnya. Mahram itu apa? Yang haram dinikahi itu namanya mahram. Siapa aja? Ibu, ke atas nih ibu, kakek, atas. Bawahnya anak, adik, bibi, paman, apa lagi? Mertua. Terus saudara sesusu. Jadi ada yang sebabnya nggak batal mahram itu darah, ada yang sebabnya itu susuan, ada yang sebabnya perkawinan. Kalau sebabnya perkawinan siapa? Mertua. Jadi nggak batal kan?
Sebabnya susuan, ya saudara sesusu, ibu sesusu, kan jadi nggak batal. Kalau sebabnya darah, ya tadi anak, ibu, nenek, bibi, itu nggak batal semua tuh, saudara perempuan. Jadi ada 3 sebab yang namanya mahram, bisa karena hubungan darah, bisa karena hubungan sesusuan, bisa karena hubungan pergi. Maka wayan takidu wudu kulli minhuma min ladzatin aula. Maka batalah keduanya orang itu ketika bersentuhan laki-laki perempuan yang bukan mahram, baik sentuhannya ada rasa enak ataupun enggak enak, amadan au sahwan, baik sengaja menyentuhnya ataupun lupa, au karohan atau terpaksa menyentuhnya, bi'udwin salimin au asyal, baik itu dengan menggunakan organ yang normal atau yang lumpuh. Jadi orangnya bukan orang yang normal sehat tapi lumpuh, kamu sentuh ya batal tetap. Bukan ini orang lumpuh nggak batal, ya tetap batal. Urusannya kulit sama kulit. Walau kana rajulu, walaupun laki-laki itu haroman, udah tua renta, gua mau udah tua nggak batal megang lu, kata siapa, tua bangka lo gimana, tua-tua keladi kan ada juga. Au mamsuhan atau dikebiri, ya tetap batal. Mau dikebiri kayak mau dicacak-cacak kayak apa, tetap. Walau kana ahaduhuma mayitan, ataupun salah satu keduanya itu mayit, tetap batal. Ente nyentuh mayit bukan mahram, batal nggak? Batal mayitnya. Ya enggak lah, mayit kok batal. Mayit repot. Mayit lu wudu lagi dong. Repot mayit wudu. Yang batal entenya dong, yang hidup suruh wudu lagi. Makanya kalau ada orang ngomong, "Ini mayit sudah diwuduin, dimandiin komplit nih." Ada orang mau nyium, "Jangan nanti batal, Mak." Lu yang batal bukan mayitnya kok. Jadi ada mayit batal gimana? Oh, mayit sudah enggak ada batal-batalnya lagi. Mayit kok batal. Ente yang nyiumnya yang batal. Makanya ya, kalau istri nyium suaminya tuh waktu meninggal kan, kasih sapu tangan biar dirinya nggak batal gitu loh. Kalau dirinya nggak punya wudu, yang bisa pakai sapu tangan, lo ngapain pakai sapu tangan? Nggak pakai. Nggak, nanti takutnya mayitnya batal. Mayitnya batal. Emang mayit ada batalnya. Jadi walaupun mayit maka kamu yang batal. Au kana ahaduhuma minal jin, atau jin. Kamu nyentuh jin perempuan batal. Nah gimana? Iya dong, ketika dia nampak, kamu tahu itu jin perempuan, maka hukumnya batal. Walau kana ala ghairi suratil adami, walaupun bentuknya bukan surah adami, bukan kayak manusia. Kakal bin, seperti anjing. Khaisu tahaqqaqat adzukuratu awil unusatu. Sekira-kira bisa dibuktikan ini jin yang nyamar ini jadi anjing, ini jin laki-laki perempuan. Oh, yang nyamar jin perempuan jadi anjing nih, kamu sentuh batal gitu loh. Jadi nggak harus dia nampak jadi jin baru batal, enggak. Walaupun bentuknya bentuk yang lain selain manusia, ketika dapat diketahui dia itu perempuan, kamu sentuh maka batal.
Bi khilafi ma lau tawallada syahsun baina adamiyin wa hayawanin. Beda lagi seandainya terlahir seorang dari perkawinan antara manusia dan hewan. Ghairi jinin, bukan dari jin. Fala naqdha bilamsi, maka tidaklah batal ketika menyentuhnya. Ada orang kawin sama kucing, lahirnya ke orang perempuan, kamu senggol nggak batal gitu. Beda sama orang kawin sama jin, keluar anaknya perempuan, kamu senggol batal. Jadi kalau kamu ada orang kok kawin sama ular, ada manusia apa? Ular gitu, manusia onta, ada manusia kambing, kawin sama kambing perempuan nggak batal kamu sentuh gitu loh. Karena hitungannya jadi kambing gitu loh. Nggak jadi orang nggak, walaupun bentuknya seperti orang. Tapi ketika dia kawinnya sama hewan maka terhitung bangsa hewan, bukan bangsa. Lah kalau hewan disentuh gimana? Ya nggak batal, urusannya apa? Ini ada kambing perempuan, nggak ada urusan. Wa hasiluhu anna lamsa nakidun bi syuruti khamsa, maka dengan ini bisa disimpulkan yang namanya menyentuh itu bisa membatalkan dalam 5 persyaratan. Yang pertama, yang disentuh itu jelas lawan jenis laki-laki dan perempuan. Yang kedua, yang disentuh kulit, bukan rambut, gigi, kuku, maka itu enggak batalin wudu. Beda yang disentuh tulang. Kalau tulang batal, terkelupas nih dagingnya, kelihatan kesentuh batal. Ini kalau kuku enggak, rambut enggak, gigi enggak, karena bukan kulit. Nah kalau tulang kan terbungkus kulit gitu loh. Jadi kamu pegang sama dengan dihitung itu kulit. Atau ini sentuhnya langsung ya. Atau ada wanita pakai jari dari emas, maka sentuh pakai jari itu yang gak batalin wudu karena terhalang oleh sesuatu. Andai kulitnya seseorang laki atau perempuan dimakan hewan, ditarik sampai terkelupas, terus copot kulitnya, kamu sentuh batal nggak? Ya nggak batal karena bukan orang, kan kulit yang dibatalin siapa? Orang yang batalin itu kan orang laki-laki atau orang perempuan. Kalau kulitnya doang, enggak. Atau pelernya namanya dimakan kucing jatuh, perempuan lihat pegang gitu batal nggak? Enggak. Kan bukan orang itu. Lah ya kalau orangnya nggak batal. Kalau barangnya yang nggak batal. Jadi jangan dia, oh ini sentuh batal, enggak. Yang ketiga, tanpa adanya penghalang, maka jika terhalang dengan sesuatu yang walaupun tipis tetap tidak batal, kayak sarung tangan yang tipis itu apa aja lah, atau kain yang tipis, kerudung tipis, pokoknya ada penghalangnya maka tidak sampai membatalkan. Sampai dikatakan termasuk yang menjadi penghalang nggak membatalkan itu daki.
saking tebelnya daki kamu itu nggak batal. Karena daki itu kotoran yang dari debu gitu loh. Debu kan numpuk sampai maka kamu nyenggol orang lain nggak batal. Kenapa? Berdaki. Terus yang keempat, masing-masing harus mencapai usia dewasa. Kalau salah satunya anak-anak maka enggak batal. Anaknya ukurannya apa? Anaknya ukurannya sudah sampai kepada membawa kepada syahwat. Membawa syahwat itu apa? Andai anak itu disentuh atau kamu menatapnya, maka zakar kamu akan mengembang. Gum maksudnya. Kaalnya gum itu. Kalau kamu lihat kamu nggak gum, ya nggak batalin gitu loh. Tapi ukurannya normal, jangan impoten. Kalau impoten mah biar orang tua juga nggak gum-gum. Atau ukurannya orang normal, jangan pedofil. Kalau pedofil juga nggak normal juga. Ada anak setahun dia gum, anak 2 tahun dia gum. Ukurannya orang normal. Normal berapa? Ya 8 tahun, 7 tahun, 9 tahun itu sudah terbentuk gitu loh. Sudah mulai ada isinya, sudah mulai gede. Maka ketika kamu kok syahwat, maka sudah nggak boleh kamu sentuh. Tapi ketika 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ya nggak ada masalah. Ketika itu nggak menimbulkan syahwat. Maka yang kelima, tidak ada hubungan mahram. Kalau ada hubungan mahram, ya nggak batal. Kalau dia mahram saya, ya nggak batal. Kalau istri mahram bukan? Nanti istri lo mahram gimana lo mau kawin? Orang taunya kan istri mah mahram, Beb. Istri mahram gimana? Lu gimana istri jadi mahram? Yang namanya orang yang boleh dikawin itu bukan mahram. Kok istri jadi mahram gimana? Oh, setelah dikawin jadinya kok aneh bener tuh mahram itu ya enggak begitu. Jadi syarat yang kelima, sentuhnya itu dia bukan mahram. Maka ada yang bukan mahram tapi enggak boleh dinikahi. Bukan mahram tapi nggak boleh dinikahi. Di antaranya sebab nggak boleh dinikahinya ada sebab sebab itu dengan sebab suatu sebab yang diperbolehkan. Artinya nanti jadi boleh gitu loh, seperti ipar, bibi itu kan kawin sama paman kamu. Selagi masih istri paman kamu, ya nggak boleh kamu nikahin. Kalau kamu salaman gimana? Batal. Kalau cerai, ya lain lagi urusannya. Adik ipar, kakak ipar disentuh, batal. Kalau sudah dicerai, ya boleh dinikahi. Jadi selama masih belum dicerai, dia nggak boleh dinikahi. Artinya dia nggak boleh dinikahi dengan sebab tertentu gitu loh. Atau karena dia wanita terhormat, nggak boleh dinikahi karena kehormatannya seperti apa? Istrinya para nabi. Istrinya para nabi itu nggak boleh dinikahi sama umat. Istrinya Nabi Muhammad SAW tidak boleh dinikahi nabi yang lain. Kenapa?
Karena nabi yang lain termasuk umat Nabi Muhammad. Beda dengan nabi yang lain. Kalau istri dikawin sama nabi yang lain lagi boleh gitu loh. Jadi nabi yang satu meninggal, ada istrinya, dikawin sama nabi yang lain boleh. Tapi kalau Nabi Muhammad enggak boleh dikawin sama yang lain. Karena yang lain semua nabi-nabi termasuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian dari apa? Yang ketiga yaitu wanita yang membatalkan wudhu karena dia bersentuhan tanpa adanya penghalang. Insyaallah kita sambung yang akan datang pada bab yang berikutnya. Apa yang keempat? Insyaallah kita sambung yang akan datang apa? Meraba qabul atau dubur insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin nabi. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi anana iqtarafna wa anana asrafna la ladha ashrafna atub alaina tauba taghsil kulli huba wa amini rawati wa fili walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amina rabbi isma fadlan wa juran manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli radha bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbi idada tazi suhbi walhamdulil ilahi bil bad'i wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.